Ya, katanya ada aplikasi pinjaman online yang resmi OJK baru muncul, baru terdaftar di OJK, dan ketika kita melakukan pinjaman terus galbay itu aman karena tidak memiliki DC. Apakah benar seperti itu? Di galbay aman karena tidak ada DC. Oke, jadi hal ini harus kita perhatikan bahwa setiap aplikasi pinjaman online yang baru terdaftar resmi di OJK biasanya adalah pinjol-pinjol yang baru muncul di aplikasi Google Play Store, yang mana jumlah pengguna ataupun orang yang meminjam juga masih sedikit. Nah, lama-kelamaan, pinjol-pinjol legal ini yang resmi ini yang dianggap awalnya tidak memiliki DC lapangan, nantinya suatu saat mereka akan menurunkan DC lapangan. Karena DC lapangan yang mereka bayar adalah DC lapangan yang biasa digunakan pinjol-pinjol ternama lainnya. Jadi contoh seperti ini ya, misalnya ada di kota Jakarta kantor cabang DC lapangan. Nah, jadi di kantor cabang tersebut itu bukan khusus untuk salah satu aplikasi pinjol aja. Jadi dia bisa jadi DC Julo, bisa jadi DC Aku Laku, bisa jadi DC aplikasi pinjol yang baru sekalipun. Jadi satu kantor DC lapangan itu bisa menangani beberapa nama aplikasi pinjol. Nah, maka dari itu ketika ada orang yang menyarankan kalian meminjam uang di aplikasi pinjol resmi yang boleh digalbay karena gak ada DC, suatu saat harus hati-hati karena itu akan ada DC-nya juga. Namun, jika yang tidak mampu membayar DC, biasanya sudah dapat dipastikan mereka ini akan menyebarkan data dalam bentuk KTP. Ya, memang ini boleh digalbay sudah pasti. Kalau ada pinjol resmi ataupun ilegal yang berani menyebarkan data KTP ketika kita gagal bayar, sudah dapat dipastikan itu tidak akan didatangi oleh DC lapangan. Ketika si DC tersebut tidak menyebarkan data KTP, maka sudah dapat dipastikan pasti bakalan terus ditagih dan didatangi oleh DC lapangan. Dan maka dari itulah harus hati-hati juga ya dengan aplikasi pinjol yang baru-baru yang kita anggap selama ini belum ada orang yang didatangi oleh DC lapangan, nanti suatu saat akan ada DC lapangannya. Karena sebelum-sebelumnya banyak juga aplikasi yang kayak EasyCash, ada Kami, yang awalnya dikira tidak ada DC lapangan, ternyata mereka sekarang sudah memiliki DC lapangan ketika aplikasi pinjol tersebut sudah memiliki para pengguna yang begitu banyak. Apalagi sudah nyampe 5 juta download ke atas yang tentunya juga mereka tidak mau rugi. Apalagi biasanya yang pinjol-pinjol resmi yang baru muncul ini belum bekerja sama dengan pihak asuransi. Sehingga ini bisa ya menyebabkan yang namanya kita terprosok lagi kepada pinjol. Jadi gak ada pinjol yang aman, baik itu ilegal ataupun yang resmi ketika kita mengalami gagal bayar. Maka dari itulah kita harus tahu juga mengenai DC-DC lapangan ini yang tersebar di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek, tergantung dari jumlah pinjaman, tidak memandang yang namanya itu adalah DC lapangan yang memang dekat dengan rumah kita ataupun jauh. Kalau sudah jumlahnya gede, pasti dapat didatangi oleh DC lapangan dan tidak memandang aplikasi yang baru ataupun sudah lama, itu sudah hal yang lumrah. Maka dari itu kita harus perhatikan mengenai ajakan-ajakan pinjam uang di aplikasi pinjol manapun yang awalnya tidak memiliki DC, bisa jadi suatu saat ada DC lapangan.